Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik di hari Sabtu 2 November 2024. Pada hari ini, bersama gereja, kita merayakan hari raya pengenangan arwah orang beriman. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik mengimani bahwa kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak berakhir dalam peristiwa kematian. Tetapi peristiwa kematian hanya mengubah kehidupan setiap umat manusia dari kefanaan dan kesementaraan dunia ini kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang abadi bersama Tuhan. Sesudah perziarahan di dunia ini selesai, tersedialah bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah buah sulung dari kebangkitan, kediaman abadi di surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja sejagat, kita sekalian diajak untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita, orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Bersama gereja kita memohon agar saudara-saudari kita yang telah meninggal disucikan dari segala dosa-dosa mereka, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, dan boleh menikmati kebahagiaan kekal di sisi kanan Allah Bapa kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama dalam perikop Injil hari ini kiranya meneguhkan setiap kita perihal akhir yang bahagia dari persiarahan iman kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, yakni kebangkitan pada akhir zaman dan kehidupan kekal bersama Allah yang kita imani. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku,
supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Kristus Tuhan kita yang kita imani adalah buah sulung dari kebangkitan dan menjadi jaminan bagi setiap orang beriman untuk mencapai kehidupan abadi. Sekarang kita melihat Dia secara tersamar melalui sakramen Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya, dalam bacaan kitab suci, doa, dan aneka kegiatan rohani kita. Kita sungguh mengalami kehadirannya melalui peristiwa-peristiwa hidup kita setiap hari, dan dalam perjumpaan kita dengan sama saudara-saudari kita. Akan tetapi, nanti pada saat kebangkitan orang-orang mati, kita percaya kita akan mengalami perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan dari muka ke muka, menikmati sukacita abadi dalam kerajaannya. Marilah kita berdoa secara khusus pada hari ini untuk sama saudara-saudari anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon dengan rendah hati, anugerahkanlah keselamatan kekal bagi orang-orang beriman yang telah meninggal dunia, anggota keluarga, para leluhur kami yang telah mendahului kami. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan antarkanlah mereka ke dalam sukacita kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, berikanlah mereka istirahat kekal, dan sinarilah mereka semua dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.